Saudara, sejumlah wilayah mulai membuka aktivitas di masjid. Di Palembang, Sumatera Selatan, sempat terjadi antrean warga yang ingin sholat Jumat. Antrean warga sampai ke jalan di dekat pintu utama Masjid Agung Palembang. Polisi di lokasi terus memberikan imbauan agar warga menjaga jarak dan selalu menggunakan masker. Warga harus mengantre untuk mendapat giliran pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke masjid. Jemaah juga diwajibkan membawa sajadah sendiri dan sholat di tempat yang sudah ditentukan untuk menjaga jarak. Kita sudah berupaya untuk mengatur masyarakat, mengatur masyarakat untuk tetap menjaga jarak sebelum masuk masjid. Namun kembali lagi kami harapkan kepada masyarakat memang benar-benar harus sadar dengan kesehatan masing-masing gitu. Karena memang kesehatan yang paling penting ya harus dari diri sendiri dulu. Artinya masyarakat ini masih banyak yang membantah ya Bu, ini tadi Bu. Ya makanya kita berharap sekali untuk masyarakat wajib untuk memperhatikan keselamatan diri, kesehatan diri untuk menjaga jarak, menggunakan masker, menjaga jarak intinya. Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Said Akil Siraj memimpin sholat Jumat di Masjid An-Nahdlatul, kantor pusat NU. Ini adalah sholat Jumat pertama sejak masjid ditutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Sholat dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, terpantau penerapan jaga jarak hingga ke halaman masjid. Karakter kita masih belum sempurna sesuai. Di Goa, Sulawesi Selatan, ibadah di Masjid Agung Syekh Yusuf belum dibuka. Pembukaan masjid menunggu keputusan Bupati Goa. Masjid Syekh Yusuf sudah mempersiapkan protokol kesehatan pencegahan virus corona. Nantinya tidak semua pintu masjid dibuka untuk mencegah kerumunan jemaah. Selama pandemi corona, Masjid Agung Syekh Yusuf sudah hampir 3 bulan tidak melakukan ibadah berjamaah. Masjid di Balikpapan, Kalimantan Timur juga bersiap membuka ibadah berjamaah. Kebersihan menjadi hal penting untuk diterapkan. Pengurus masjid meminta warga membawa sajadah sendiri. Sebelum dan sesudah sholat berjamaah dilakukan pembersihan lantai dan sterilisasi bagian lain masjid. Kita bersama Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Soleh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prisca, gimana kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Pak Niam? Alhamdulillah sehat. Tadi siang juga melaksanakan sholat Jumu'ah setelah sekian lama absen. Iya. Tadi sholat Jumat di mana Pak Niam? Gimana sholat Jumu'ah di kantor di Senayan? Nah, di kantor Pak Niam juga dari informasi yang didapatkan oleh MUI, bagaimana jalannya sholat Jumat pertama setelah masa PSBB ini? Ya, alhamdulillah setelah sekian lama tidak melaksanakan sholat Jumu'ah karena ada uzur syar'i, hari ini ada kebijakan yang melonggarkan aktivitas sosial yang berdampak kerumunan. Dan salah satunya adalah aktivitas sholat Jumu'ah. Tentu pertama ada kerinduan yang luar biasa. Di beberapa tempat khotib juga berisak tangis karena soal kerinduan. Tetapi pada saat yang sama karena aktivitas Jumu'ah ini masih harus tetap mempertahankan protokol kesehatan, maka pelaksanaannya juga masih dalam kondisi physical distancing. Ya. Karenanya juga berdampak kepada daya tampung di beberapa masjid ya. Betul. Ya Pak Niam, tadi kita bahas soal tentu ada protokol kesehatan selain jaga jarak. Ini bagaimana soal pelaksanaannya? Apa saja yang berbeda di pelaksanaan sholat Jumat pertama ini? Ya, terima kasih. Secara khusus Majelis Ulama Indonesia melakukan pembahasan dan penetapan fatwa yang menjadi panduan serta pedoman di dalam pelaksanaan Jumu'ah dan juga jamaah guna mencegah peredaran wabah COVID-19. Setidaknya ada 3 hal ya yang berbeda dengan pelaksanaan aktivitas Jumu'ah dan juga jamaah pada kondisi normal. Yang pertama adalah soal perenggangan shaf karena penerapan physical distancing. Dalam kondisi normal, perapatan shaf dan juga pelurusannya itu bagian dari kesempurnaan jamaah.
Cuma karena ada hajat untuk kepentingan pencegahan potensi penularan, maka physical distancing dengan perenggangan soft itu diperkenankan tanpa kehilangan keutamaan jamaah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemakaian masker. Ini bagian dari kepatuhan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan ya akibat droplet. Nah, dalam kondisi normal ini menutup mulut pada saat sholat itu hukumnya makruh. Makruh itu terlarang tetapi tidak sampai menyebabkan dosa ya. Tetapi karena ada hajat syariah tadi, menutup mulut dan juga menutup hidung dalam aktivitas memakai masker pas sholat itu diperkenankan ya secara syar'i. Makanya tidak perlu ada keraguan ya ketika menjalankan protokol kesehatan pas sholat. Nah, yang terakhir yang terkait dengan akibat physical distancing, masjid menjadi berkurang daya tampung dan juga kapasitasnya. Cuma secara umum aktivitas sosial di ruang-ruang publik ini kan juga dibatasi sebenarnya ya, sehingga tidak menjadi masalah berarti sebenarnya dalam kondisi prakteknya setidaknya pada hari ini. Akan tetapi fatwa memberikan guidance ketika physical distancing diterapkan dan berdampak kepada kurangnya daya tampung, maka ada solusi fikih yaitu dengan ta'addudul jumu'ah, yaitu penyelenggaraan sholat jumu'ah di tempat yang lain yang memungkinkan seperti di aula, kemudian di gedung olahraga, di parkiran dan tempat-tempat yang memungkinkan untuk penyelenggaraan sholat. Karena biasanya Pak Niam dalam satu waktu itu waktu sholat Jumat biasanya di satu tempat saja ya, tapi karena ini ada perenggangan saf jadi boleh dilakukan di beberapa tempat meskipun berdekatan, begitu ya Pak? Betul, in case masjid asal yang menjalankan aktivitas Jumu'ah dengan physical distancing itu nggak mampu menampung, maka bisa dilakukan sholat Jumu'ah bersamaan dengan yang dilaksanakan di masjid, dilaksanakan di tempat yang lain yang memungkinkan. Nah, tetapi di dalam solusi fikih juga mengantisipasi seandainya pada saat sudah dilaksanakan aktivitas Jumu'ah di tempat yang lain, ternyata masih belum muat juga. Atau nggak ada alternatif tempat yang lain. Maka ini ada alternatif dua pandangan di kalangan juris Islam ya, di kalangan ahli fikih. Yang pertama dengan menggunakan model shift. Kemudian yang kedua pilihannya adalah dengan sholat zuhur. Tapi in practice dalam posisi hari ini, khususnya di DKI Jakarta, kemungkinan yang ketiga ini sangat kecil ya, karena alternatif tempat yang lain itu masih sangat memungkinkan. Ditambah lagi fakta bahwa aktivitas sosial di tempat-tempat publik itu kan juga diberikan pembatasan. Misalnya kalau nanti di mall pelaksanaan sholat di masjidnya dengan separuh kapasitas, tetapi orang yang kunjung di mall pun juga dibatasi separuh kapasitas. Demikian juga di kantor, sampai sekarang kan juga masih ada pembatasan. Tidak seluruhnya terkena kewajiban masuk kantor, masih berlaku work from home-nya. Karena Pak Niam sempat banyak juga pertanyaan dari warga, bagaimana solusinya? Karena ada juga yang bilang bahwa sistem shift atau bergantian sholat Jumat ini kan biasanya tidak dilakukan atau tidak sah. Nah, dalam kondisi seperti ini ada dimungkinkan di fatwanya MUI ya Pak? Iya, terima kasih. Fatwa nomor 5 tahun 2000 itu ditegaskan itu tidak boleh karena kondisi normal ya. Misalnya hanya sekedar untuk mengantisipasi aktivitas kantor yang 24 jam misalnya ya. Itu tidak diperkenankan. Tetapi dalam kondisi darurat COVID-19 ini, jika memang terjadi kondisi yang menuntut adanya shift yang banyak ya, pelaksanaan sholat nggak tertampung, maka secara fikih ini ada dua pandangan. Nah, praktisnya itu nanti sangat kondisional sifatnya. Tetapi secara faktual hari ini, setelah tadi dilaksanakan sholat Jumu'ah di beberapa kantor, itu opsi yang kedua yang menjadi pilihan. Tetapi secara umum masjid
dan juga tempat sholat Jumu'ah yang biasa dilaksanakan masih bisa menampung jamaah. Karena kondisi faktual jamaah yang hadir pun juga belum 100% sebagaimana kondisi normal. Belum sesuai dengan daya tampung yang semestinya ya, jadi masih bisa diantisipasi. Pak Niam, Betul. di beberapa kota seperti Jakarta sudah mulai dibuka masjid untuk sholat Jumat berjamaah tentu. Bagaimana dengan daerah-daerah zona merah? Apa imbauan dari MUI? Ya, terima kasih. Ada dua kondisi setelah pemerintah dan juga masyarakat melakukan penanganan terhadap wabah COVID-19 ini. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang sudah terkendali. Ya. Maka kalau kondisi ini kewajiban-kewajiban yang tadi asalnya diberikan dispensasi balik lagi seperti sholat Jumu'ah. Tetapi kalau daerah yang masih belum terkendali, ditandai dengan masih tingginya angka penularan, maka rukhsah atau dispensasi untuk tidak melaksanakan aktivitas ibadah yang berkerumun seperti sholat Jumu'ah itu masih berlaku. Dengan demikian di daerah yang masih zona, taruhlah zona yang rawan ya, yang belum terkendali, itu tidak usah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat ya, karena masih ada rukhsah syariah atau dispensasi untuk tidak melaksanakannya. Ya, Pak Niam, bagaimana dengan misalnya di Jakarta sudah boleh, di beberapa kota sudah boleh, tapi ada kekhawatiran dari masing-masing orang kira-kira aman atau tidak ya. Nah, kalau ada kekhawatiran semacam ini dalam kondisi pandemi COVID-19 ini apa solusinya? Bolehkah misalnya diganti dengan sholat zuhur atau seperti apa? Ya, terima kasih. Setelah suatu daerah terkendali yang diikuti oleh pengembalian aktivitas sosial yang berdampak kerumunan, maka kewajiban keagamaan yang bersifat jamaah seperti sholat Jumu'ah itu kembali. Tetapi dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan individu, ada hukum khusus. Misalnya orang yang berada di dalam kondisi drop imunitasnya, kondisi sakit, maka dia dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah yang punya potensi nanti terjadi penularan ketika terjadi kerumunan. Nah, makanya dianjurkan bagi umat Islam yang sedang sakit, kemudian yang memang daya tahan tubuhnya kurang, kemudian yang memiliki kekhawatiran terjadi potensi penularan karena kerentanan diri, maka dia lebih baik untuk tidak melaksanakan sholat Jumu'ah. Dan ini bagian dari uzur syar'i. Di samping marad, sakit, itu ada khauf, kekhawatiran terjadinya penularan. Tetapi ada indikator yang bersifat kuantitatif tentunya, bukan hanya sekedar kemalasan. Setelah sekian lama tidak Jumu'ah kemudian malas, tentu kalau ini tidak dibenarkan secara syar'i. Lihat ada datanya juga, data resminya itu ya Pak ya? Iya, betul. Nah, Pak Niam, bagaimana untuk mengawasi? Kan kita tahu yang dijaga tentu keselamatan, juga jiwa masing-masing jamaah dalam pelaksanaan sholat Jumat atau kegiatan yang banyak orang atau berkerumun seperti ini. Bagaimana mengawasinya? Andil siapa untuk mengawasi ini? Ya, yang pertama masing-masing kita harus saling menjaga ya. Kemudian yang kedua, pengurus takmir masjid mengantisipasi agar protokol kesehatan bisa dijalankan secara baik. Nah, tentu basisnya kesadaran. Plus juga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk penyediaan sarana prasarananya. Seandainya masjid kekurangan hand sanitizer atau kepentingan disinfeksi atau masker, maka perlu juga penyediaan sarana prasarana untuk kepentingan penjaminan berjalannya protokol kesehatan itu. Bisa jadi jamaah pengen pakai masker tetapi tidak punya akses untuk kepentingan dapat masker misalnya. Maka perlu kehadiran negara, kemudian partisipasi masyarakat untuk secara bersama-sama menjalankan protokol kesehatan guna
meminimalisir risiko terjadinya penularan. Kita bersyukur di sejumlah daerah sudah bisa diobati kerinduan untuk beribadah berjamaah, tapi tadi kuncinya yang harus juga diperhatikan adalah menjaga protokol kesehatan selama beribadah. Terima kasih Pak Niam Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.